Assalamualaikum kawan Atta. Apa sangka Atta bakal sampai Gunung Merbabu lewat Suwanting. Rencana awal bakal mendaki lewat Selo. Kata Abah, pendakian Selo butuhkan waktu 8 jam. Sedangkan Suwanting 11 jam. Wah, kebayang jalur pendakian lewat Suwanting. Aduh, mendadak ngilu. Halo kawan Atta, ini gunung kedua dari ekspedisi Atta untuk telepon Saming Jawa Tengah. Kita berangkat pukul 5 pagi menggunakan mobil Mas Patrick. Singkat cerita, kita udah sampai di Suwanting. Persiapan sebelum pendakian dilaksanakan lagi. Singkat cerita, kita membayar 40.000 per orang, ditambah 10.000 untuk bayar ojek. Kita ngecek selama 5 menit dengan jarak tempuh 800 meter. Balik botah. Sampainya di gerbang Suwanting, kita berdoa selama untuk keselamatan bersama. Dan akhirnya perjalanan pun dimulai. 10 menit dari gerbang Suwanting, sampailah di pos 1. Barang nggak pakai tas. Saya pakai tas apanya? Pos 1 kayak apa hiburan. Setelah 20 menit kita sampai di Lembah Kosong. Teman-teman, kita udah sampai Lembah Kosong. Mana lembah? Di Lembah Kosong kita beristirahat sejenak. Begitu perjalanan dilanjutkan kembali. Akhirnya hujan pun datang. Kita sampai di Lembah Cemoro, masih hujan. Sejam. Mulai wisata lepas semantol. Sebab hujannya sedang berhenti sejenak. Kenapa sejenak? Iya, hujannya akan datang lagi. Pukul 12, alhamdulillah sampai di Lembah Hijan. Alhamdulillah masih terang. Biasa anak kecil melihat kayu langsung dinaik. Tah, ngapain turun atas sini tah? Sampainya di Lembah Mito, hal yang paling tidak disukain pun terjadi. Kehujanan ya Mas. Hati-hati ya. Saat pendakian akhirnya hujan tiba. Deras sekali menyerang kami. Namun begitu perjalanan kita lagi dilanjutkan. Kita target ngecamp di pos 3. Tengah 2 sore, hujan masih konsisten mengguyur kami hingga sampai di pos 2. Nih Mas Atta sama Abah tadi kehujanan. Sekarang lagi di pos 2. Kita bikin bivak, yang bikin Om Hanafi. Tuh, kita bikin bivak untuk masak. Lagi masak. Udah matang, udah kenyang, udah makan. Sekarang lagi angetin air. Di pos 2 istirahat lumayan hampir 2 jam. Dari sekedar duduk, istirahat, makan, dan melihat pemandangan selepas hujan lebat.
Setelah cukup, kami pun melanjutkan perjalanan. Tangannya mana? Namun baru berjalan beberapa Ini langkah emang hujan. udah hujan. Bahkan sebelum sampai di lembah Manding, hujan pun Lu tuh udah bisa kembali kok. mengguyur. Yo. Dengan berat hati dan keputusasaan, akhirnya diputuskan kita bermalam di pos 2. Lah Sangatune Atta itu gunung apa? Kenapa? Cuaca kembali terang lagi, tapi siapa tahu ada beberapa menit ke depan bisa hujan, bisa juga enggak. Dipikir-pikir tidak ada hal percuma di pos 2. Pertama, kita bisa istirahat lebih awal. 2, besok summit ringan. Wah, pemandangan dari lembah Manding sangat indah sekali. Dan diputuskan pukul 7, akhirnya Atta tidur dengan harapan besok bangun lebih segar dan fresh. Hari kedua. Terus melakus biasa ya? Umumnya para penghuni pos 2 pada mulai summit jam 1 atau jam 2. Namun bagi Atta berselimut di dini hari di gunung merupakan hal paling nyaman sekali. Lagi pula berjalan di kegelapan tidak bagus buat Atta. Bakal ngantuk dan menguras energi positif lebih banyak. Lagi pula Atta santai kok, tak memburu sunrise. Sampai puncak agak siang tidak apa-apa. Monyet kamu dok. Jalur memulai menanjak. Dan karena kemarin sore hujan dan semalam pukul 9 juga hujan, semua pendakian licin dan berlumpur. Jalur yang terjar ditambah lumpur yang tebal membuat pendakian kian melelahkan. Tah, kamu suruh naik gunung malah naik pohon, gimana sih Tah? Tah, jawab Tah. Tah, kamu lihat apa Tah? Lihat kembarannya. Akhirnya Hah? sampai juga di pos air pukul 6. Lagi goyang-goyang. Kita putuskan ambil airnya sekarang juga. Ditakutkan kalau turun nanti melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dengan kantor jalan mulai padat dan sedikit berkelikir, bertanda bahwa kita udah sampai di pos 3. Masya Allah ya Rob, indah sekali ciptaanmu. Sepuluh menit kemudian, nampak puluhan tenda sedang berjajar. Itu artinya kita sampai di pos 3.
Sampai mana, Tah? Ya, Tah? Sampai mana? Mendaki ke sana ke atas tuh. Tuh atas sabana. Setelah istirahat sejenak, kita pun melanjutkan perjalanan. Setengah jam telah berlalu. Hingga akhirnya pukul 7 atau sampai di Sabana Satu. Masya Allah ya Rob, indah sekali ciptaanmu. Mulai di sini perjalanan di padang rumput sampai puncak. Ketika lihat ke atas, puncak masih senjulang di atas sana. Sepertinya masih butuh semangat yang luar biasa agar sampai puncak. Okelah, kita jalan pelan-pelan sambil menikmati tahap dan tahap perjalanan. Indah sabana di sini, kita tak akan bosan hingga akhirnya sampai juga di Sabana 2 dengan jarak 15 menit di Sabana 1. Nanti pada mati semua. Pukul setengah 8 pagi, akhirnya kita sampai juga di puncak Suwanting. Oh. Ini Tah. Ini puncak Suwanting. Subhanallah indahnya, dan lagi-lagi sabana luas. Tapi ini baru puncak pertama, masih ada 3 lagi. Setelah beristirahat dan berfotoria, kita pun melanjutkan perjalanan, meninggalkan puncak Suwanting. Tanjakan pun ada hancur. Dari bawah sampai atas. Dulu itu di puncak ini ada orang yang hidup di sini, Tah. Iya. Dulu? Saat ini nggak ada. Cuma orang mendaki-mendaki aja. Tapi kalau di Gunung Lawu nggak ada orang yang hidup di atas sambil jualan nasi. Ada. Besok ke Lawu. Akhirnya sampai di puncak Punggungan terakhir. Ternyata ini merupakan puncak barangan karena sudah tidak ada tanjakan lagi. Dengarkanlah. Karena setelah Punggungan ini jalur datar, sangat datar. Muter tunjukkan. Bisa langsung ke puncak. Enak juga ya, Pak? Ya. Harusnya kita ngerekam di sana. Enggak. Enak sinilah. Terlihat puncak Tower di sebelah kiri dan kakaknya Gunung Merapi di sebelah kanan. Yang konsisten mengeluarkan asapnya. Oke, detik-detik terakhir sebelum atas sampai puncak.
Hingga akhirnya pukul 8 pagi Atta melihat tugu kembar berwarna kuning. Itu akhirnya Atta sampai puncak. Rasa bangga bercampur haru. Betapa besarnya hasil yang didapat setelah berjuang sehari semalam dalam pendakian kali ini. Sungguh suanting dari jalur pendaki yang membuat orang overthinking hingga menyebut suanting bikin singgung. Kebayang perjalanan kemarin yang harus berjuang dengan lumpur melekat di sepatu kami. Tentu lumpur tebal. Ada beberapa tempat hingga menelan sepatu kami yang tidak mungkin kami hindari. Hingga pos 2 yang akhirnya duduk di lembah Manding. Hingga hawa dingin yang merajuk akhirnya terlelap di pos 2. Ayo kita mau ke Kenting Songo. Yang dulu kan nggak ada palu. Ya nggak tahu zaman dulu. Ya guys. Kerangkeng ini sana jalan. Puncak Triamulasi. Ya, abang. Dan juga puncak Kenting Songo. Hanya berjalan 2 menit. Kita sampai di Kenting Songo. Kenting Songo kami sampai. Takut ada rasa kecewa bila Atta tidak menyambangi. Karena keduanya begitu kedekatan. Itu kepercayaan orang sini kan ada sih percaya buat ziarah. Kalau kita serah mau bersatu enggak. Ya, tujuh banget, 7 tahun. 7 gunung ya bang. Cepet dah. Ya bang. Sampai Kenting Songo, suanting bikin pusing, suanting bikin cinting. Pulang, wacana. Dan akhirnya video turun juga. Tinggalkan kenangan yang indah di puncak. Untuk kenangan itu sebagian Atta bawa dalam bentuk video dan memori ingatan. Setengah 10 Atta turun dari puncak. Jam 10 sampai pos 3 lagi. Pas air lagi. Kita ambil air yang ditinggal. Karena kalau mau marah. Pukul setengah 12 akhirnya sampai di pos 2. Seberes mengisi perut akhirnya kita turun lagi. Mengejar puncak yang sebenarnya. Yaitu sampai rumah dengan selamat. Marbabu. Saat turun berharap lagi terpampang jalur lumpur yang menyayat sepatu. Sampai mana kita? Lembah Mito kok. Ciprige. Pukul
4 sore. Akhirnya kita sampai di gerbang Suwanting, ditandai banyaknya motor warga. Ekspedisi Seven Summit Jawa Tengah. Gunung Merbabu via Suwanting. Gunung Merbabu bikin rindu. Nur Suwanting bikin sinting. Suwanting bikin sinting.